Bayangkan situasi ini. Selama 3 tahun Anda bekerja sangat keras hingga 60 jam setiap minggu. Tidak ada liburan, makan siang dilakukan di meja kerja, dan hampir semua ajakan teman Anda tolak. Semua pengorbanan itu dilakukan karena Anda percaya pada satu hal. Jika Anda disiplin menabung dan berinvestasi, maka uang akan bekerja untuk Anda. Anda sudah melakukan semua yang dianjurkan. Namun ketika Anda memeriksa rekening investasi, setelah semua usaha tersebut, hasilnya hampir tidak berubah. Momen seperti itulah yang paling menyakitkan. Di titik itu, sebagian besar orang akhirnya menyerah. Mungkin Anda juga pernah merasakannya. Ada satu kenyataan yang jarang dibicarakan. Sebagian besar nasihat keuangan yang kita dengar sebenarnya tidak salah. Masalahnya nasihat tersebut seringkali tidak lengkap. Dan ketidaklengkapan inilah yang diam-diam menjadi penyebab banyak orang gagal mencapai tujuan finansialnya. Kali ini kita akan membahas formula kekayaan yang lebih utuh, bukan sekedar motivasi, melainkan sebuah kerangka berpikir yang bisa mengubah cara Anda melihat uang. Kita mulai dari mitos terbesar yang sering kita lihat. Anda pasti pernah melihat grafik pertumbuhan eksponensial yang indah, kurva yang perlahan naik lalu tiba-tiba melesat tinggi. Grafik seperti ini sering digunakan oleh para pakar keuangan sebagai gambaran keberhasilan investasi. Itulah janji manisnya. Namun, kenyataannya berbeda. Pada tahun-tahun awal, perjalanan investasi biasanya terasa lambat dan datar. Bahkan terkadang terasa seperti tidak ada kemajuan sama sekali. Disinilah masalah utama muncul. Banyak orang menyerah pada fase awal ini karena mereka tidak siap secara emosional menghadapi periode ketika hasilnya hampir tidak terlihat. Padahal sebenarnya mereka sudah berada di jalur yang benar. Prosesnya tetap berjalan, hanya saja belum terlihat. Kesalahan berpikir terbesar adalah menganggap kekayaan seperti perhitungan sederhana, tabungan ditambah investasi ditambah waktu. Padahal kenyataannya lebih tepat digambarkan sebagai sebuah perkalian. Setiap faktor saling memperkuat satu sama lain. Jika salah satu faktor lemah, maka keseluruhan hasilnya akan ikut melemah. Bahkan jika salah satu faktor bernilai 0, seluruh sistem akan runtuh. Mari kita lihat satu persatu faktor tersebut. Faktor pertama adalah tingkat imbal hasil investasi. Berapa persen keuntungan yang Anda peroleh? Banyak orang sangat fokus pada hal ini. Mereka mencari saham terbaik atau produk investasi dengan hasil tertinggi. Masalahnya faktor ini justru yang paling sulit dikendalikan. Kita tidak bisa mengatur kondisi pasar, ekonomi global, atau kebijakan suku bunga. Faktor kedua adalah modal awal. Ini adalah jumlah uang yang Anda investasikan. Nasihat seperti hidup hemat atau meningkatkan penghasilan biasanya berfokus pada faktor ini. Kabar baiknya, faktor ini sepenuhnya berada dalam kendali Anda. Namun modal sebesar apapun tidak akan menghasilkan banyak jika faktor lainnya lemah. Faktor ketiga adalah waktu. Disinilah efek pertumbuhan majemuk bekerja. Namun efeknya tidak berjalan lurus. Pertumbuhannya bersifat eksponensial. Artinya lonjakan terbesar biasanya terjadi di tahun-tahun terakhir, bukan di awal perjalanan. Memahami hal ini penting agar kita tidak kehilangan kesabaran selama prosesnya. Seringkali ada fase panjang, bahkan bisa lebih dari 7 tahun, di mana kemajuan terasa sangat lambat. Pada fase inilah emosi sering mengalahkan logika. Banyak orang berhenti tepat sebelum memasuki fase percepatan, yaitu ketika hasil yang besar mulai terlihat. Namun masih ada satu faktor lagi yang sering dilupakan. Faktor keempat inilah yang sebenarnya menjadi pembeda utama antara orang yang hanya memahami teori dan orang yang benar-benar berhasil membangun kekayaan. Faktor tersebut adalah konsistensi perilaku. Ini bukan sekedar soal pola pikir positif. Ini adalah kemampuan nyata untuk tetap berpegang pada rencana, terutama ketika pasar sedang turun, berita dipenuhi sentimen negatif, dan emosi mendorong Anda untuk menjual. Konsistensi perilaku seringkali lebih menentukan daripada tingkat kecerdasan, besar penghasilan, atau kecanggihan strategi investasi. Kemampuan untuk tetap tenang dan konsisten ketika orang lain panik merupakan faktor yang sangat menentukan keberhasilan jangka panjang. Untuk memahami hal ini, bayangkan dua orang investor yang memulai dari kondisi yang sama. Usia, penghasilan, dan modal awal mereka sama. Investor pertama sangat cerdas dan selalu mencari keuntungan tertinggi. Ia terus berpindah-pindah investasi untuk mengejar hasil yang lebih besar. Investor kedua terlihat lebih sederhana. Ia berfokus pada satu hal saja, konsistensi. 20 tahun kemudian, investor yang konsisten biasanya unggul jauh. Bukan karena strategi yang rumit, tetapi karena konsistensinya memperkuat efek waktu dan modal secara berlipat ganda.
pelajaran pentingnya adalah ketika kita terlalu fokus mencari keuntungan cepat, kita seringkali tanpa sadar merusak kemampuan yang paling penting, yaitu konsistensi. Setiap kali kita tergoda mengambil jalan pintas, kita sebenarnya melatih diri untuk tidak disiplin, padahal disiplin adalah fondasi kekayaan jangka panjang. Setelah memahami formulanya, pertanyaannya adalah apa yang bisa kita lakukan sekarang? Kita bisa menyusunnya menjadi sebuah kerangka kerja sederhana. Prioritas pertama adalah membangun sistem perilaku yang baik. Prioritas kedua adalah meningkatkan modal investasi. Prioritas ketiga adalah melindungi waktu agar investasi memiliki kesempatan untuk berkembang. Dan yang terakhir adalah mengoptimalkan tingkat imbal hasil. Banyak orang merasa terkejut dengan urutan ini. Tingkat keuntungan justru berada di posisi terakhir. Namun inilah perubahan cara pandang yang penting. Lalu bagaimana cara memperkuat faktor yang paling penting tadi? Kuncinya adalah sistem. Buatlah proses investasi menjadi otomatis, jadwalkan tabungan dan investasi secara berkala, sehingga Anda tidak perlu mengambil keputusan emosional setiap bulan. Dengan cara ini, perilaku yang benar menjadi kebiasaan yang berjalan secara otomatis. Tujuannya bukan mengandalkan kemauan yang kuat, melainkan membangun sistem yang melindungi kita dari keputusan impulsif. Jika ada satu hal yang perlu diingat dari pembahasan ini, maka itu adalah kesalahan finansial terbesar, bukanlah memilih investasi yang kurang tepat. Kesalahan terbesar adalah menghentikan proses di tengah jalan. Satu keputusan untuk berhenti atau menarik dana pada waktu yang tidak tepat dapat menghapus hasil kerja keras selama bertahun-tahun. Sebagai penutup, ada satu pertanyaan yang layak direnungkan. Bukan tentang investasi apa yang sebaiknya dipilih, melainkan sistem apa yang bisa Anda bangun mulai hari ini agar versi diri Anda yang sabar dan rasional tetap memegang kendali atas keputusan finansial Anda. Karena pada akhirnya, keberhasilan finansial tidak hanya ditentukan oleh pasar, tetapi oleh sistem yang Anda bangun untuk diri Anda sendiri.